di ujung selatan Tulung Agung. Di antara perbukitan kapur yang kering, sebuah ruang baru perlahan tumbuh. Bukan hanya markas pertahanan, tetapi ruang pertemuan antara prajurit, mahasiswa, dan masyarakat. Di tempat ini, ketahanan tidak hanya berbicara soal senjata, tetapi juga tanah, air, pangan, dan harapan. Hari ini, rekan-rekan dari mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung berkunjung ke Marseling Area Yonif TP 886 dalam rangka kolaborasi riset penelitian lapangan. Awalnya saya pikir kalau di TNI itu cuma perang, ternyata enggak. Waktu saya datang ke sini tuh ternyata juga ada perkebunan, terus peternakan. Kunjungan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung bukan sekadar penelitian lapangan. Mereka datang untuk melihat langsung bagaimana ketahanan wilayah dibangun dari hal-hal paling dasar, dari tanah, dari air, dari pangan. Kita dari mahasiswa tertarik karena ini sebuah support moral kita, support energi kita, keilmuan kita kepada teman-teman TNI. Karena kita tadi sudah meriset terkait pH tanah, mana sih tempat-tempat yang bisa untuk ditanami, karena ini kan pegunungan, otomatis ada tanah yang bisa ditanami dan belum bisa ditanami. Kita tadi sudah menguji pH dan alhamdulillah ada beberapa yang bisa ditanami dan itu bagus. Untuk pH-nya 7, bagus. Selain itu kita juga memberi pengetahuan terkait uji air. Bagaimana sih cara uji air, dan kita uji coba dan air di sini di angka 8. Otomatis terkait bahasanya juga bagus. Bisa untuk dikonsumsi juga. Dari pertanian juga kita sudah menemukan adanya pH tersebut. Nah, dari adanya data tersebut, kita kan bisa melihat jangka panjang dan juga jangka pendeknya nanti seperti apa untuk pemetaan lahan sendiri. Bagi sebagian orang, tentara identik dengan latihan tempur. Tetapi di Yonif TP 886, prajurit juga berbicara tentang pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Keterlibatan rekan-rekan mahasiswa diharapkan memberikan sinergi positif antara dunia pendidikan dengan kami selaku aparat pertahanan negara guna memberikan bantuan terhadap masyarakat melalui program edukasi, pendidikan, pendampingan pertanian, riset penelitian maupun pemberdayaan sosial kemasyarakatan guna mendukung stabilitas ketahanan wilayah di masyarakat. Di warung-warung kopi kita ngobrol bersama, bercanda tanpa adanya gap-gap antara militer atau TNI dengan masyarakat sipil ataupun mahasiswa ini.
Namun, tantangan wilayah ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga soal alam. Kawasan kapur, minim pepohonan, dan sumber mata air yang semakin terbatas. Dengan melihat kondisi alam sekitar, apalagi yang di Bujang Laban ini adalah daerah kars, yaitu daerah kapur, yang tentu saja untuk sumber mata air itu sangat sulit ditemukan. Terus untuk melihat kondisi sekitar sini, dari saya berangkat tadi melihat sekitar itu untuk daerah agak kering, terus juga pepohonan itu sangat kurang. Karena kurangnya pepohonan di sini, mungkin itu salah satu penyebab kurangnya sumber mata air di sini. Kalau cuma kita memanfaatkan, contoh kita memanfaatkan sumber mata air, cuma mengambil terus, tapi kita tidak menjaga, tidak melestarikan, tentu saja mata air itu akan hilang. Pengennya kita bisa berkolaborasi terus untuk menjaga lingkungan di sini. Kehadiran Yonif TP 886 perlahan mengubah wajah wilayah ini, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Desa ini sebelum ada batalion, desa yang wilayah sangat, saya bilang sangat bisa terisolir begitu Pak. Jadi masyarakatnya petani, semua hidup di pertanian tumpang sari, pertanian tanah kering maksudnya begitu. Dengan ada batalion ini kami sangat merasakan dampak positif, utamanya di dampak positif di perekonomian Pak. Ada pedagang kaki lima, menyajikan potensi lokal dan sebagainya, sehingga UMKM desa ini terdongkrak, menaik begitu, pendapatan masyarakat menaik. Kontaknya bagus, sehingga kami bisa mengenali kebinekaan Indonesia ini ternyata hampir sama walaupun budaya yang beda gitu. Baik yang dari luar Jawa, ternyata kita juga sama semua. Semua saling kontak emosinya, saling menghormati, ya, santun begitu Pak. Enak pokoknya enak lah, enak gitu ya. Dan kami belum pernah kenal dan bergabung dengan warga Indonesia yang ternyata budayanya sedikit-sedikit beda, tapi kebinekaannya sangat luar biasa bagus begitu. Saya awalnya agak takut Pak, terus setelah kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, ternyata kayaknya ini bagus untuk kedepannya. Nah, mungkin kalau dari TNI itu bisa membantu kita untuk menjaga lingkungan, terutama untuk di Desa Semanding ini, untuk melihat kondisi sekitar itu gersang, terus kurang pepohonan. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa mengadakan kolaborasi untuk penanaman pohon, terus kita bisa memberikan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah seperti itu. Miris karena orang-orang yang berbicara seperti itu tidak tahu bagaimana sih keadaan prajurit di sini. Mereka sabar, mereka puasa untuk tidur di tempat yang layak. Mereka tidur di barak yang dimana siang ini panas sekali, betul panas. Mereka puasa, mereka mendedikasikan dirinya untuk
bagaimana sih bangsa ini bisa lebih baik lagi. Di tempat ini, jarak antara seragam, kampus, dan masyarakat perlahan mulai hilang. Ketahanan sebuah wilayah tidak selalu dibangun dengan suara senjata. Kadang, ia tumbuh dari tanah yang diolah bersama, dari sumber air yang dijaga bersama, dari ruang-ruang kecil tempat manusia mulai saling memahami. Di Yonif TP 886, pertahanan bukan hanya tentang menjaga batas negara, tetapi juga tentang menjaga kehidupan bersama masyarakat. Kami sangat berharap dan kami insya Allah desa Manding ini sangat kondusif dengan adanya batalion. Kami sangat berharap bahwa Manding ini akan menjadi Manding yang lebih baik, lebih maju.